Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmin, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Faqala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul ayah. Hadirin yang sama-sama kita hormati, marilah kita haturkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah, sehingga kita dapat berkumpul bermuajahah di tempat yang insyaallah mulia ini. Selawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padanya dan juga kepada keluarganya, dan juga semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Menerusi daripada kajian kita pada minggu lalu yang membahas tentang babut taharah, yang telah kita bahas sebelumnya adalah tentang alat atau alat untuk bersuci, yaitu berupa air. Dari mulai apa yang Allah bolehkan untuk air yang boleh kita pakai untuk bersuci, hingga nama-namanya, dan juga dibagi lagi hingga ke takaran-takaran yang dikatakan air mutlak, air musyammas, mustakmal, dan juga air yang tidak boleh dipakai atau tidak dapat mensucikan, yaitu air mutanajis. Nah, pada hari ini insyaallah kita akan membahas tentang yaitu al-wudu. Ya. Dikatakan di sini dalam kitab qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Ya waladi qad arafta kaifatul wudu'i wa jami' amalihi. Kata pengarang, beliau mengomong gini, wahai teman-teman semua, anakku, katanya, qad arafta, bahwasanya kita telah mengetahui kaifiyatul wudu, tata cara berwudu, wa jami' amalihi, dan juga semua amal atau perbuatan yang ada di dalam wudu tersebut. Wal'an, dan sekarang, nuridu an na'rifa anna tilkal amal ba'duha furudun, dan sekarang kita ingin mengetahui juga annaka tilka, bahwasanya amalan-amalan itu ba'duha furudun, bahwa dari amalan-amalan wudu yang biasa kita pakai itu ada amal-amalan yang fardu dan juga amal-amalan yang mandub, sunnah, atau ada di situ ada fardu, ada rukun, ada wajibnya, dan juga ada sunnah atau mandub, begitu. La yasihul wudu bitarqiha, dan tidak sah wudu itu bitarqiha jika kita meninggalkan wahadi tusammal arkan. Tidak sah wudu itu jika kita meninggalkannya. Maka apa yang tidak sah menurut wudu tadi disebut adalah rukun. Jadi kalau misalkan kita meninggalkan rukun wudu, maka enggak sah tuh wudu kita. Awil wajibati, atau kita meninggalkan yang wajib di dalam wudu, maka wudu tersebut tidak sah. Nah, tadi kan dijelasin dalam wudu itu ada yang wajib dan juga ada yang sunnah, gitu. Berarti wajib di situ diibaratkan seperti apa tadi? Seperti niat ketika berwudu, membasuh muka dan lain-lainnya, itu adalah wajib. Wa ba'duha, dan sebagainya dan sebagiannya juga adalah
yang sunnah. Wa ba'duha ghairu furudin fayasihu wudu'u bitarkiha walakin sawabal ladzi tanaluhu minallahi aqal, gitu. Kalau misalkan dari yang wajib dan dari yang apa tadi tuh rukun tadi enggak kita kerjain, maka wudu kita batal. Tapi kalau misalkan ada sunnah atau mandub yang kita kerjakan, maka itu adalah akan menambah pahala atau kesempurnaan dari nilai wudhu tersebut. Tapi apakah boleh kalau misalkan kita enggak pakai yang mandub tadi? Boleh, tapi kata ulama di sini walakin nasaubal ladzi tanaluhu minallahi aqal. Kalau misalkan kita cuma mengerjakan sesuatu yang wajib, maka sedikit bagi kita keuntungan. Kita enggak mendapat pahala yang ibarat kata sunnahnya begitu. Padahal bedanya sedikit doang. Wa hadhihi tusamma sunanal awil manduwati. Nah, tadi. Dan itu adalah yang dinamakan sunnah dan atau mandub. Mandub atau sunnah itu perkara yang ketika kita kerjakan yaitu tidak mendapat pahala, dan kalau misalkan kita tidak kerjakan tidak mendapat dosa, tapi dianjurkan itu. Dan kalau wajib itu yaitu sesuatu amalan atau sesuatu dari rukun tadi yang tidak boleh dilupakan atau tidak boleh ditinggalkan. Sehingga kalau misalkan tertinggal dari yang wajib atau dari yang rukun tadi, maka amalan atau ibadah yang ingin kita tuju tadi enggak sah. Ada yang tahu yang wajib-wajib daripada wudhu itu ada berapa? Belum. Ini nih depan nih, siapa namanya? Apa kamu bang? Rukun wudhu yang wajib. Rukun wudhu yang wajib ada 6. Apa baik? Apa baik? Kita pertama. Pertama buka. Pertama buka. Apaan dulu? Pertama buka dulu. Tangan. Oh tangan. Yang wajib ya, yang wajibnya. Ayo 6. Muka ya. Langsung tangan. Terus ini apa itu? rambut. Sebagian dari pala. Ya, terus kaki. Baru 4. Baru 4. Emang 4 tau kali? 6 tadi kan jawabannya. Revisi. Iya, revisi apa lagi? Yang kurang apa? Jadi 4 revisinya. Nggak bisa. Nggak boleh ngurang-ngurangin yang wajib. Wajib bener 6. Bener kan? Bener 6. Dua lagi. Ini dah, kuping. Bukan. Astagfirullahaladzim. Yang pertama dilupain. Niat. Ya niat. Ya tuh apa lagi? Satu lagi. Tartib. Berarti dari awal tuh pertama, ketika kita niat di bagian mana? Pas basuh muka. Karena awalan yang pertama kita dalam wudhu itu yang wajib adalah muka. Maka ibadah itu berkaitan dengan niat ketika ibadah itu dilaksanakan. Kayak misalkan kita sholat itu kan awal pertama kali kita sholat itu apa gerakannya? Takbir. Maka takbir itu diucapkan harus ketika kita niat itu diucapkan ketika kita sholat pas dalam keadaan kita takbir. Tapi di dalam sholat gerakan rukun fi'li sama rukun qauli kita dipakai. Tangan buat takbir, mulut buat mengucap, tangan buat isti'azah, mulut buat mengucap takbir, sehingga niatnya harus dimasukin ke dalam hati gitu. Nah, awalan dari wudhu tadi yang wajib adalah basuh muka, sehingga niat berwudu dimasukinnya di perkara yang wajib atau rukun wajib dalam wudu, yaitu membasuh muka. Dan yang terakhir
Yang keenam dari wajib wudu adalah tartib. Sehingga dari muka terus ke tangan sampai sikut sampai ke kaki tadi itu harus berurutan. Enggak boleh habis misalkan habis muka langsung kaki. Enggak boleh. Maka tartib adalah masuk daripada rukun yang wajib di dalam wudu itu. Kalau yang sunnahnya tadi apa be? Sunnahnya apa be? Sunnahnya? Ini nih yang gede apa nih? Yang pakai jaket. Iya. Ya, sunnahnya apa be? Sunnahnya? Sunnah wudu. Sunnah wudu ya. Apanya? Apa orang sholat nih? Sunnah wudu. Ya. Sebutin aja dulu dah, sebutin dah sunnahnya. Sunnahnya Kumur. basuh hidung. Basuh hidung. Orang baca. Aduh. Bismillah dulu. Atas bismillah tuh satu. Terus kumur. Basuh hidung. Kuping tepat tangan. Ini. Tangan. Iya, tangan. Tangan kan wajib tadi. Iya. Iya. Apanya? Telinga. Kaki. Kaki kan wajib. Sisa itu siapa? Lalu siapa? Musik jenggot. Ya kalau ada jenggotnya ya sunnah. Jenggot. Kalau nggak ada menyisir apa? Janggut. Iya juga. Iya. Ya jadi ada berapa? 5. Satu lagi sebutin dari pertama. Bismillah. Terus kumur. Basuh hidung. Terus telinga. Satu lagi apa tadi? Ini jenggot. Jenggot. Ya. Ada lagi apa dia? Ya. Tangan. Jadi kalau misalkan bismillah tuh sambil kita mengusap tangan. Tuh, sela-sela. Nah, baru kumur. Masa langsung bismillah langsung kumur? Tangan dulu nih. Dia begitu. Enggak aneh. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.